Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Seringkali kita mendengar di dalam suatu pembahasan dengan istilah fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Namun apakah fi'il muta'addi dan apa pula fi'il lazim tersebut? Di sini kita akan perinci secara lebih jelas. Kita mulai dari fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah merupakan kalimat fi'il yang pengaruhnya melampaui fa'ilnya. Jadi setiap kalimat fi'il itu pasti butuh kepada fa'il. Untuk fi'il muta'addi ini memiliki pengaruh yang mana pengaruhnya itu bisa melampaui terhadap fa'il. Sehingga dalam hal ini bisa sampai kepada maf'ul bih. Contohnya seperti lafaz fataha Khalidun al-baba. Fataha membuka, Khalidun siapa Khalid, al-baba kepada pintu. Lafaz fataha ini masuk di dalam kategori fi'il muta'addi. Kenapa? Karena pengaruh daripada fi'il yang berupa fataha itu bisa sampai kepada maf'ul bih sehingga dia itu melampaui terhadap fa'ilnya. Maksud daripada melampaui kepada fa'ilnya, kebutuhan daripada fi'il ini tidak hanya sekedar adanya fa'il saja, namun kebutuhan daripada fi'il ini lebih hanya sekedar pada fa'il saja, yaitu butuh kepada objek ataupun sasaran. Fataha membuka, Khalidun siapa Khalid, membuka kepada apa? Al-baba kepada pintu. Jadi di sini butuh terhadap adanya maf'ul bih atau sasaran daripada apa yang akan dibuka. Fi'il muta'addi ini adalah fi'il yang butuh kepada fa'il sekaligus juga butuh kepada maf'ul bih yang dalam hal ini sebagai sasarannya, sehingga fi'il muta'addi ini disebut juga dengan fi'il waqi' karena menyasar kepada maf'ul bih. Begitu juga fi'il muta'addi ini disebut juga dengan fi'il mujawaz. Fi'il mujawaz karena kebutuhannya melampaui kepada fa'ilnya. Tidak hanya sekedar butuh pada fa'il, tapi juga butuh kepada maf'ul bih atau sasarannya. Selanjutnya, kita dapat membedakan mana itu fi'il muta'addi dan mana fi'il lazim dilihat dari ciri-cirinya. Untuk ciri-ciri daripada fi'il muta'addi itu adalah manakala kalimat fi'il tersebut dapat menerima hak dhamir yang mana makna daripada hak dhamir ini kembali kepada maf'ul bih. Kita ambil contoh seperti lafaz ijtahada at-talibu fa akramahu al-ustadzu. Ijtahada bersungguh-sungguh, at-talibu siapa siswa itu, fa akrama maka memuliakan, hu kepada itu at-talib, al-ustadzu siapa ustadz. Kita perhatikan lafaz fa akramahu. Lafaz akrama ini bisa dikatakan sebagai fi'il muta'addi dilihat dari ciri-cirinya, di mana pada penjelasan di atas dikatakan bahwa ciri-ciri daripada fi'il muta'addi adalah apabila fi'il tersebut menerima hak dhamir yang mana hak dhamir itu maknanya kembali kepada lafaz yang dapat dijadikan sebagai maf'ul bih. Lafaz akrama dia menerima terhadap hak dhamir dan hak dhamir ini kembali kepada lafaz yang dapat dijadikan sebagai maf'ul bih. Jadi manakala dhamir hu ini digantikan dengan lafaz yang menjadi rujukan dari maknanya, maka hal itu bisa. Jadi katakanlah di sini diganti dengan lafaz fa akrama at-taliba. Fa akrama maka memuliakan al-ustadzu siapa ustadz at-taliba kepada siswa.
Jadi hak ini diganti dengan lafadz yang menjadi rujukan daripada maknanya, yaitu lafadz at-thalibah. Sehingga dengan demikian lafadz akroma ini dapat dikatakan sebagai fi'il muta'addi berdasarkan ciri-ciri yang ada. Contoh yang lain seperti lafadz ja'a al-kalbu fadharabtuhu. Ja'a datang al-kalbu apa anjing, maka memukul siapaku hu kepada itu anjing. Kita perhatikan lafaz dharabtuhu. Lafaz dharaba di sini dilihat dari segi ciri-ciri yang ada dapat dikatakan sebagai fi'il muta'addi. Karena lafaz dharaba di sini dapat bersambung dengan dhamir atau dapat menerima hak dhamir, yang mana makna daripada hak dhamir ini kembali kepada lafaz yang dapat dijadikan sebagai maf'ul bihnya. Jadi hak dhamir ini dapat diganti dengan lafaz al-kalbu sehingga menjadi fadharabtu al-kalba. Fadharabtu maka memukul siapa saya al-kalba kepada anjing itu. Dengan demikian lafaz dharaba di dalam susunan ini dapat dikatakan sebagai fi'il muta'addi berdasarkan ciri-ciri yang ada. Beda halnya manakala kita mengatakan ja'a al-kalbu fafarro Zaidun. Ja'a datang al-kalbu apa itu anjing, fafarro maka berlarilah Zaidun siapa Zaid. Lafaz farro di sini hanya menyukupkan terhadap keberadaan fa'il saja, sehingga lafaz farro di sini tidak dapat menerima hak dhamir. Dengan demikian lafaz farro tidak dapat dikatakan sebagai fi'il muta'addi. Jadi tidak bisa kita katakan fafarrohu Zaidun. Kenapa? Karena lafaz farro tidak butuh terhadap objek atau sasaran, sehingga hanya mencukupkan terhadap keberadaan daripada fa'il saja. Selanjutnya, sebagai ciri daripada fi'il muta'addi, hak dhamir ini manakala maknanya ini kembali kepada dzaraf atau kembali kepada masdar, maka hal ini bukanlah dapat dijadikan sebagai pertanda atau ciri-ciri dari fi'il muta'addi. Jadi sekali lagi, manakala makna daripada hak dhamir ini kembali kepada dzaraf atau kembali kepada masdar, maka hak dhamir ini bukanlah menjadi ciri daripada fi'il muta'addi. Contohnya seperti lafaz yaumal jum'ati zurtuhu. Yaumal jum'ati pada hari Jumat, zurtu mengunjungin siapa saya, hu pada hari Jumat. Kita perhatikan lafaz zurtuhu. Lafaz zurtu ini bersambung dengan dhamir ha, yang mana makna daripada dhamir ha di sini kembali kepada lafaz yaumal jum'ah yang dalam hal ini berupa dzaraf. Karena memang hak di sini kembali kepada dzaraf, maka sesuai dengan ciri-ciri yang ada, lafaz zurtu ini tidak dapat dikatakan sebagai fi'il muta'addi. Lalu apa status daripada hak dhamir yang ada ini? Hak ini bukanlah berkedudukan sebagai maf'ul bih, melainkan hak ini dalam mahal nasab sebagai dzaraf, karena memang maknanya kembali kepada dzaraf. Jadi yaumal jum'ati pada hari Jumat, zurtu mengunjungin siapa saya, hu pada hari Jumat. Jadi mahal i'rabnya sama-sama nasab tapi bukan sebagai maf'ul bih, melainkan sebagai dzaraf zaman. Kemudian contoh yang lain seperti lafaz tajammal bil fadilati tajammulan kana yatajammaluhu salafuka as-solihu. Tajammal, hendaklah berhias siapa kamu, bil fadilati dengan keutamaan. Tajammulan sebagaimana berhias, karena yang ada
Apa itu tajammul? Yatajammalu, berhias. Dengan suatu hiasan, salafuka, siapa pendahulumu, as-solihu, yang soleh. Berhiaslah dengan suatu keutamaan, sebagaimana berhiasnya pendahulumu yang soleh. Kita perhatikan lafaz yatajammaluhu. Lafaz yatajammal di sini bersambung dengan hak dhamir. Namun makna daripada hak dhamir di sini kembali kepada masdar. Maka sesuai dengan ciri yang ada, lafaz yatajammalu ini tidak dapat dikatakan sebagai fi'il muta'addi. Kenapa? Karena makna daripada hak dhamir di sini kembalinya kepada masdar. Lalu bagaimana status daripada hak ini? Hak dhamir ini dalam mahal nasab sama sebagaimana maf'ul bih, namun dia kedudukannya bukan sebagai maf'ul bih melainkan sebagai maf'ul mutlak. Jadi karena yang ada yatajammalu, berhias, seperti berhiasnya salafuka, siapa pendahulumu, as-soleh, yang soleh. Jadi yatajammal di sini tidak dapat dikatakan sebagai fi'il muta'addi sesuai dengan ciri-ciri yang ada. Jadi dapat dikatakan sebagai fi'il muta'addi manakala kalimat fi'il tersebut bersambung dengan hak dhamir, yang mana makna daripada hak dhamir di sini kembali kepada lafaz yang dapat dijadikan sebagai maf'ul bih, sehingga kedudukan i'rab daripada hak dhamir ini pun akan menjadi maf'ul bih pula. Demikianlah gambaran dan ciri-ciri daripada fi'il muta'addi. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.